siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa bersama dengan kami kembali Family Reading Journey melalui media YouTube online. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam ini, kita berdoa bersama, mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kami sehingga mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan kita imani dan bertumbuh terus di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang bersama dengan anak-anak-Mu Family Reading Journey melalui media YouTube online ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama kami, dan biarlah setiap orang yang membuka YouTube boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu melalui kami yang membacanya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus urapan-Mu turun dan kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Engkau melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini jam sembahyang kami pada malam ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam ini, pada Minggu tanggal 30 Desember 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 36. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2023. Dan biarlah kita tetap kuat, kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat lari kepada siapa-siapa. Kita tidak dapat mencari apa-apa di dalam dunia ini untuk kebutuhan atau untuk keperluan, untuk kekuatan. Tapi kita boleh mencari Yesus, sumber-sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkatalah kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang benar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu, Yonadab bin Rekhab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang menyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu? Nyawalah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya
Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nabat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yaitu dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Eror yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan, selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita boleh taat, kita tidak menyembah kepada Allah lain, tapi hanya menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang, kami bersyukur untuk ketaatan kami, untuk kesetiaan kami sampai kami di ujung tahun 2023. Biarlah kesetiaan ini kami tetap pertahankan, kekudusan ini tetap kami jaga, dan kami rawat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah karya-Mu nyata atas kehidupan kami, mujizat-Mu masih ada, perkara-perkara dahsyat Kau lakukan Tuhan, dan biarlah lompatan-lompatan itu boleh terjadi atas kami. Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau penuhi kehidupan dan lumbung-lumbung kami Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan dan kami dicukup-cukupkan apa yang kami perlukan. Yang tidak kami pikirkan Engkau Allah sediakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu dijaga dan dilindungi masuk tahun 2024 dengan penuh sukacita. Kami tinggalkan 2023 ini terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuatkan, teguhkan iman dan percaya kami. Kaki kami kuat untuk terus berjalan Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari semuanya. Seluruh sanak keluarga kami yang jauh dan dekat Engkau terus lindungi dan jagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami pada malam ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tetap kami menjaga hati kami sampai Engkau mendapatkan serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami malam ini. Kami akan tidur dan istirahat, jaga dan kelilingi rumah kami dengan malaikat tentara surgawi-Mu. Penyertaan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sempurna di atas setiap anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Kita bersyukur, kita akan mengakhiri tahun 2023 bersama dengan Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap mengandalkan Allah kita. Allah yang heran dan Allah yang ajaib. Allah yang di luar pikiran kita. Dia yang menyiapkan dan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ku